balik-balik lagi. Jawaban dari pusatnya apa Pak? Itu kok ada jawaban. Ini kan dari jawaban dari pusatnya apa ya? Itu ada keputusan nggak tahu. Oh, ini kasusnya dari banyak. Silakan. Kan gimana? Udah tahu Konfirmasi Pak bahwa untuk Ibu Sri Wahyuni ini kita mengikuti saran yang disampaikan oleh BPKD agar masuk ke dalam utang pihak ketiga sesuai dengan Pergub nomor 10. Sementara kami berpikiran tadinya Pergub nomor 53 Pak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Namun dari proses kami koordinasi dengan BPKD, kebetulan Dinas Pelayanan Proyek Pajak kan sedang diaudit Pak oleh BPK. ini kan bukan 23 miliar kan? Ya, 23 juta. Iya makanya ngapain persulit gitu loh. Kalau 23 miliar kita takut gitu. Memang kalau prosedur pembayarannya kan ada di BPKD Pak. BPKD gimana nih? Udah dianggarkan kan? Pak, kami belum pernah selesai menerima berkas pengajuan permohonan dari pihak. Belum benar dianggarkan ya? belum. Kita belum Pak, karena berkasnya pun kita belum tahu, belum kita terima. Kami gitu Pak, karena ada saran dari surat dari BPKD, maka terkait dengan masalah pembatalan BPHTB jual beli itu masuk ke piutang dan saat ini sudah diperiksa audit oleh BPK, sedang diaudit oleh BPK yang insya Allah nanti akan dibayarkan melalui biaya tak terduga berdasarkan hasil Pembayaran utang pembayaran utang itu pakai pembiayaan. pakai pembiayaan sesuai dengan hasil audit BPK tadi. Gitu, Pak. Mungkin perlu sabar aja tuh. Ini prosesnya. Ya bukan sabar, maksudnya orang itu kan mesti kita kasih tahu kapan gitu, bisa kepastiannya gitu. Jadi tadi Pak, begini Pak, mohon maaf Pak. Tadi kita juga udah ngomong bahwa ternyata permohonan ini adalah waktu Bu Sri Wahyuni ini masih menjadi WP-nya pajak pusat. Nah, BPHTB tahun 2010 jadi ya. Jadi masih menjadi pajak pusat Pak. Ketika mengajukan permohonan, jadi kita Masih ya, permohonan masih di KPP lama Pak. KPP. Pusat masih. Ini karena di pusat sudah tidak menangani, nunggu sampai proses pengalihan ke Pemda. Tunggulah ini proses Pak. Kemudian tahun 2011 BPHTB pindah ke Pemda. Bu Sri Wahyuni mengajukan lagi, gitu. Nah ditolak oleh KPP karena ini adanya pemenang dari Pemda. Yang ini udah yang lama udah terjadi udah. Ya. Maksud saya gimana? Kapan kira-kira bisa Ibu Sri ini dapat uangnya? Nah kemarin Surat Pak, apa yang masih kurang? betul. Jadi dari pengajuan kita ke BPKD kemarin ada 12 berkas Pak, belum termasuk Bu Sri Wahyuni. Ini merasa nggak masuk Ibu Sri Wahyuni ya? Sebentar Pak, dari 12 itu masuk ke BPKD, itu dikembalikan semua Pak. nggak termasuk. Nah, Tidak termasuk Bu Sri Wahyuni. Nah, Bu Sri Wahyuni kalau saya kirimkan ke BPKD nanti kasusnya sama. Karena Bu Sri Wahyuni ini masuk ranah adalah pembatalan transaksi. Pada saat rapat bahwa BPKD untuk pembatalan transaksi bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak. Gitu Pak. Nah, sehingga berkas ini karena berdasarkan hasil rapat dengan BPKD, berkas Bu Sri Wahyuni kita kirimkan ke keuangan supaya masuk saran BPKD masuk ke neraca utang, gitu Pak. Nah, setelah itu saya konsultasi ke BPK Pak. Kebetulan kita diaudit oleh BPK. Hasil BPK 2 minggu yang lalu mengatakan nanti kita masukkan ke laporan keuangan di neraca hutang. Tetapi diralat lagi oleh BPK bahwa ini bisa masuk ke dana tak terduga, gitu Pak. Dana tak terduga? Iya. Ada tulisan BPK? Belum Pak, belum. Ini nanti dari kalau ada itu bisa langsung kita bayar. Nah, kalau dana tak terduga. kemarin dari kebetulan kami di BPK juga ketemu. Yang lainnya BPKD kan yang keluar bayangan. Ya, BPKD Pak. Baca dong. Karena kita di sini tugas kita di DPP kan sampai SKP DLB Pak. Cuma Pak, mohon maaf, Ada Pergub. amanat di Pergub 53 tahun 2012 tidak menyebutkan mengenai batal transaksi, prosedur dari batal transaksi tidak tercover di situ. Jadi kita mau mempergunakan yang mana nih, bingung. Jadi di satu sisi mungkin alternatifnya akan dilakukan melalui utang daerah ataupun
pun andai kata memang seperti yang Bapak katakan ada opsi dari BPK bahwa itu akan menjadi masuk di biaya tak terduga, ya mohon itunya aja. Ya, nanti di dalam laporan seperti itu. Kemarin waktu di BPK, dari BPKD yang ketemu dengan Ibu Fatimah. Nah, Ibu Fatimah sudah ketemu. Kemarin Ibu Fatimah malah menyarankan antar pimpinan lah. Karena antar pimpinan gitulah, biar BPK yang menangani ini catatan seperti apa. Nah, catatan, walaupun di Pergub 53 tahun 2012 tidak mencantumkan di sana pembatalan transaksi, tetapi Bu Sri Wahyuni ini adalah sudah terlanjur membayar pajak BPHDB, sehingga karena ada pembatalan berarti ada pajak yang mestinya tidak terhutang, kan gitu. Maka kita anggap sebagai kelebihan pembayaran pajak, gitu loh Pak. Nah, di dalam perbersama kan gitu ya, perbersama dengan antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri, di sana bisa diambilkan dengan dana bagi hasil, kan gitu Pak. Nah ini Pak. Nah di dana bagi hasil menurut perkiraan saya bahwa mungkin secara proporsional mungkin seperti itu, karena tahun 2010 tentunya bagi hasil ini antara pusat ke daerah kan sudah ada nih 80-20 itu loh. Nah makanya kemarin berkesimpulan BPK, oke, masukkan aja, kenapa nggak ke dana tak terduga? Karena di sana kalau nggak salah Bu Fatimah mengatakan bahwa dana tak terduga ini bisa gitu loh dikeluarkan untuk Bu Sri Wahyuni yang cuma 23 juta seperti itu. Sehingga makanya berkas ini saya ambil dari BPK untuk ke Pak Wakil Gubernur bahwa ini bisa sebetulnya, tapi nunggu dulu dari catatan dari BPK itu Pak. Nah, sekarang berapa lama supaya maksud saya ibunya bisa ada kepastian? Tadi kan tidak perlu ada surat dari beliau lagi kan? Ya. Tinggal kita saja yang bayar. Betul, kan? betul Pak. Ya sudah kita selesaikan. Kalau bisa tak terduga tidak perlu pakai APBD lagi. Iya Pak. Berarti dari BPK keluar langsung bisa bayar. Transfer ke rekening aja, ada bukti. Nah ini Bisa transfer ke rekening kan? Bisa Pak, tapi untuk penggunaan belanja tidak terduga itu kita harus buatkan dulu keputusan gubernur ya Pak. Jadi prosesnya begitu Pak, mekanisme prosesnya. Siapkan verbalnya dong Iya. begitu. Supaya begitu BPK-nya keluar, jangan verbal tunggu lagi. Iya. Verbal bisa sebulan lagi tunggu. Jadi nanti kita tunggu dulu Pak dari catatan dari Nggak usah BPK. tunggu, maksud saya ini keluar, verbal jalan. Paralel. Iya. Paralel Jadi aja. kita tentunya kan saya harus terima berkasnya dulu Pak. Berkasnya kan belum ada Pak. belum Berarti terima. sekarang siapa yang mau jadi orang yang nanganin ini? Biar ibu gampang. ini kami sudah selesai. Sudah sering kontak? Secara administrasi kita sudah selesai. Sudah selesai. Berarti BPKD aja. Nanti Ya, kita tinggal nanti kalau berkas sudah kita terima. Jadi gini aja bu, minta telepon handphonenya aja, Iya. supaya gampang kontak. Ya, saya kira itu aja ya. Iya Pak. Ini mungkin kasus juga Pak, mohon maaf. Ini untuk pembatalan transaksi yang lain bagaimana gitu Pak? Kalau ikut semua mati. Ya, memang Ini buatkan peraturan, Nah. buatkan peraturan pergub. Jadi melalui kasus ini, Iya. jangan hanya nyebut Ibu Sri. Oh iya, iya. Ini, Saya jadi secara keseluruhan untuk seluruh kasus seperti ini, cara penyelesaiannya ini. Jadi nanti ada masalah sih. Kalau ada masalah lagi, kita keluarkan langsung melalui tak terduga. Iya. Tapi Ini- tentu sudah dilakukan setelah ada persetujuan BPK. Iya. Kita selalu patokannya itu. Iya. Kalau enggak, semua orang bisa ngaku batal-batal itu nggak bisa audit. Jadi kami minta untuk Pergub 53 kemarin minta untuk BPKD merubah gitu loh. Pergub 53 ya. Iya, Iya. Saat ini Kita Pak. memang kita sedang ini Pak. Sudah menganggarkan perubahan revisi Pak. Iya. Kalau bisa bulannya selesai Bu, jangan revisi Saya sesuatu. kita, Pergub dengan tanda tangan apa susah itu. Verbal panggil paraf-paraf biar cepat. Iya. Ya. nanti kita dorong Pak. Saya kira tadi Ibu minta nomor ya. Ya ini pada mau sholat Jumat soalnya. Satu lagi Pak, mungkin Apa lagi? untuk tahun yang lama bagaimana Pak? Karena ini kan menyangkut tadi Pak bagi hasil, kalau di dalam PMK-nya itu adalah sebelum dana di transfer ke daerah itu dipotong dulu untuk restitusi gitu loh. Masalahnya sekarang adalah tahun 2010 kan udah lewat Pak. Nah, apakah seperti saya usulkan tadi proporsional antara daerah dan pusat 80-20? Masalah sekarang kembali lagi dana itu kan mungkin Pak menurut pikiran sudah habis kan itu Pak. Ini, Pak. Masih tanya sama BPKD, Iya. Inspektorat sama BPKD Ya. supaya ketemu. Ini sebenarnya kanan kiri kan kantong Nah, kanan ketemu kiri. aja, Bapak kontak aja. Kalau pakai di ruangan sini, nggak apa-apa. Mau bisa sendiri. Bapak undang saja. Di UMKM itu ya. Ya kan undang supaya Iya. bisa ketemu formulanya seperti apa.
Ya, Iya. undang aja. Kalau ada masalah kita perbaiki aja. Yang nggak boleh dirubah tambahan cuma kitab suci, Pak. Walaupun kita juga nggak jelas benar salahnya kira-kira gitu kan. Iya, Pak. Yang penting tapi kita ikut aja gitu loh. Jadi kalau peraturan pergub apa kata Pak Gubernur sehari 1000 pun beliau tanda tangan. Yang penting untuk jangan mempersulit orang lah gitu loh, Pak. Kasihan orang bolak-balik urusan 23 juta atau 4 juta. Nah ini lama-lama orang bisa sinyalir ini memang sengaja bikin orang malas ngurus nih. Kayak saya dulu kan ngurus kan kelebihan bayar apa di dewan tiket macam nah, malas ngurus 20 jutaan. Situ sini ya udah makannya 7 juta. Capek saya. Ya segitu akhirnya kan. Tapi kan kalau 1000 orang kan masalah. Iya. Nilainya kemana 23 miliar kan kita juga nggak tahu itu yang masalah. Ya kita terima kasih Bu. Ada laporan juga yang kita tahu. Ya. Terima kasih.